Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Haris WD. Hari ini di sore yang berawan. Ya seperti biasa, rutinitas hari-hari lah, baru pulang kerja kayak gini ya. So kali ini sambil ngobrol-ngobrol biasa aja, saya pengen sedikit sharing kali ya dengan kalian, atau curhat lah bahasanya. Aduh, tunggu loh, ini kena air tadi. Oke. Mengenai kalau tinggi kita kira-kira sekitar 160-an, bawa motor tinggi itu gimana? Nah, ini idenya awalnya gara-gara temen sih nanya, kamu kan nggak seberapa tinggi tuh ya, ini bawa motor gede gitu gimana gitu. Motormu gede banget. Atau keluarga juga ada yang bilang, milih motor kok gede sekali, besar banget gitu. Nah sekarang kita cerita. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dulu ya, dan like video ini. Semoga konten ini bisa menghibur kalian. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi kayak gini nih, kalau saya naik motor ini bakal jinjit tuh, kayak gitu. Jinjit gitu. Kelihatan nggak? Jinjit segitu, tuh jinjit segitu loh. Jadi jinjit nggak balet-balet banget ya, mungkin karena kontur jalan. Nah, awalnya di awal beli motor ini itu benar-benar jinjit parah karena belum tahu tekniknya. Jadi di awal itu saya kan masih doyan pakai boots tuh. Pas ngambil motornya itu, waduh, parah banget, jinjit. Itu nopang ini motor tuh pakai apa namanya, pakai ujung sepatu. Kalian bisa bayangin nggak tuh pakai ujungnya sepatu itu? Jadi kan kayak sebenarnya kayak kaki itu nggak napak gitu, jadi hanya mengandalkan sepatu. Itu awal-awal karena saya duduknya di posisi paling tinggi di dekat cekungan untuk joknya itu. Jadi rasanya tuh wah, memang tinggi banget. Waktu test ride juga begitu. Tapi karena saya suka feel-nya, saya suka modelnya, ya saya bablas aja gitu kan, ambil aja. Nah seiring waktu, kira-kira sekitar 2 mingguan tuh make itu betis kanan, terutama ya betis kanan itu, wah jarem, sakit. Jarem men, sakit bener. Karena apa? Karena selalu jinjit gitu. Jadi dikit-dikit kan kalau ketemu perempatan berhenti tuh jinjit, berhenti jinjit. Ya syukur-syukur kalau ada pembatas jalannya kayak gini nih, kayak di bawah. Nah kayak gini-gini nih ya bisa lah, enak. Maklum, derita orang pendek. Ya kayak gitulah. Tapi setelah 2 minggu pelan-pelan saya paham nih, tadi saya kok bisa napak ya, itu tadi gimana caranya gitu. Jadi saya keinget teori kalau kita naik sepeda, ya kan namanya kita naik sepeda nih, kalau joknya tinggi gimana caranya? Pasti kita turun ke depan, iya nggak, supaya bisa napak dong, iya kan? Ya jadi kayak gitu. Cuman ini hanya duduk sampai ujung jok di sini, inilah di sini. Nah, jadi kalau berhenti itu ya duduknya di ujung jok itu. Dan bang, napak seperti tadi. Jadi itu bisa ngasih saya keseimbangan lebih ya, kayak gitu.
Cuman agak kendala PR itu satu, kalau mau bonceng orang yang pendek juga. Kenapa? Karena kalau dia naik langsung ke joknya, dia bilang pasti, oh tinggi banget motor ini, aduh. Dia pasti naik dari paha. Pahanya di luar, nggak langsung duduk, ya kan? Jadi mau nggak mau dia harus nginjek footstep belakang. Wah, itu yang PR. Karena kita harus nopang bobotnya dia supaya dia bisa naik. Jadi contoh kayak ibu saya di rumah, kalau naik motor ini dia nggak mau. Nggak pakai motor yang lain. Kayak gitulah. Jadi dia nggak mau. Ya pokoknya orang-orang yang lebih, yang merasa 160-an lah gitu ya, 160 itu tuh pasti bilangnya tinggi banget gitu. Karena ya itu emang tinggi sebenarnya, cuman ternyata ada tekniknya untuk naiknya. Tapi itu dia PR-nya kalau bonceng orang. Kemudian kalau kita muter balik juga, kalau putar balik di tempat muter itu ya, tempat terbalik itu kadang-kadang suka limbung. Limbungnya itu kayak kehilangan keseimbangan, terutama kalau lagi rame ya dan membonceng orang. Tapi kalau lagi sendiri ya fine-fine aja sih sebenarnya, nggak ada masalah apa-apa. Itu hanya masalah yang jarang dihadapi, cuman kadang cukup merepotkan. Malu aja gitu, kayak kita kayak apa ya, kayak orang nggak bisa bawa motornya lah gitu. Jadi sebenarnya kalau naik motor itu tinggi itu kayaknya ya berpengaruh juga untuk ergonomis ya. Cuman kalau untuk masalah bagaimana kita mengendarainya itu semua butuh latihan aja sih, dan terbiasa gitu. Kayak sekarang, kayak saya sekarang ini udah terbiasa banget sama ini motor gitu. Cuman masih suka was-was dengan kondisi jalan yang benar-benar rusak, apalagi sambil boncengan. Itu kadang kan kita nggak sengaja kena batu terus tiba-tiba limbung, takutnya nih kaki ini nggak nyampe. Itu aja sih, makanya ya harus ekstra hati-hati lah. Karena saya memang orangnya kok pendek loh, bener. Jadi perlu effort lebih lah. Oh, ini mobilnya mau belok. Aduh, tenggorokan ini sedang nggak enak ya, maklum. Ini beberapa hari ini hujan, terus siangnya panas, hujan, siangnya panas. Jadi panas itu minum es, dan akhirnya ya lah kayak gitu. Ya overall banyak suka dukanya sih kalau bawa motor ini. Sukanya nyaman, bener nyaman, daripada mungkin naik NMAX yang pernah saya coba. NMAX ya, motor-motor serupa lah, NMAX, PCX, Aerox belum pernah. Itu rasanya panjang banget, jenjang banget untuk orang yang mungkin lebih jangkung dari saya. Itu bener-bener kurang nyaman untuk saya. Jadi kayak naik jet ski gitu loh rasanya. Tangan ini jauh ke depan ya, kalau ini kan saya mentok nih di belakang duduknya, tapi kaki itu enak pas ini tuh. Ya memang sih ya, bisa selonjoran banget. Nah kalau orang-orang kan, saya selama nonton reviewnya tuh nggak bisa selonjoran kayak gini nih. Ini saya bisa selonjoran banget, enak. Ini yang buat ergonomisnya menurut saya pas untuk saya. Hanya saja terkendala tingginya. Nah kayak gini nih, terpaksa ya tinggi. Kalau dari sini ya harus ke depan dikit. Nah ini lebih mijak. Kadang-kadang napak banget. Tapi motornya harus rada miring.
gak enak sih kalau rada miring, berat. Ya begitulah. Ini ngomong-ngomong, bakalan hujan lagi nggak ya? Ya semoga aja hujan lah supaya adem. Panas bener-bener. Saya tadi siang sempat keluar kantor pas jam makan siang, ya ampun. Ini suhu sekarang 32. Tadi siang itu bisa sampai 35, mungkin lebih ya. Apalagi pas kena lampu merah kayak gini nih ya, pas baru, waduh mampus panas banget. Karena di sini tuh panasnya matahari. Kalau di luar mungkin panasnya panas polusi ya. Ini panas matahari. Gosong-gosong dah. Ya, jadi begitulah. Jadi tips dari saya kalau untuk teman-teman yang pingin pakai motor tinggi kayak gini, HDV mungkin ya, tapi ngerasa tingginya 160-an, tips pertama itu pembiasaan diri dulu. Karena kalau kita udah terbiasa pasti kita paham karakter motornya. Tips keduanya adalah triknya duduk di ujung. Nah, kalau lagi mau berhenti, kalian merosot aja sedikit ke depan kayak gitu. Nanti begitu jalan, mundur lagi deh. Nah, itu memberikan kalian apa ya, tapakan yang lebih mantap gitu, pijakan yang lebih mantap untuk ngehandle motornya gitu deh. Jadi kalian nggak perlu sampai jinjit banget dan memaksa betis sampai sakit kayak yang saya bilang tadi, nggak usah. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Singkat aja deh. Oke, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini supaya saya semangat juga bikin konten. Mungkin lain kali kita bisa explore lah ke daerah lain ya. Teman-teman bisa nonton video yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam. Iya, kita ini sambil jalan pulang.